Dengar, mari kita luruskan satu hal. Ini bukan hanya tentang mendaki gunung, ini tentang melangkah ke dimensi yang berbeda. Gunung Lawu bukan sekadar tumpukan batu dan tanah. Ini adalah entitas hidup, bernapas, diselimuti kabut abadi, menyimpan rahasia kuno. Udara di sana berbeda, berat, bukan hanya karena oksigen, sebuah kehadiran. Kamu merasakannya saat menginjak jalurnya. Gemerisik daun, hembusan angin, bisikan, peringatan, mungkin undangan, energi yang menuntut rasa hormat, keheningan yang memekakkan telinga. Mereka pikir bisa menaklukkannya. Tapi Lawu tidak untuk ditaklukkan. Alam yang berdaulat, ia mengizinkanmu berkunjung hanya jika layak. Kamu hanyalah tamu, gunung mengawasimu, gunung mengujimu. Tabir antara dunia terasa tipis. Nama memiliki kekuatan, nama membawa sejarah, nama membawa makna, nama membawa identitas. Nama Lawu tidak terkecuali. Ini bukan hanya label di peta, ini adalah kunci untuk memahami makna mendalam gunung tersebut. Salah satu keyakinan yang paling diterima secara luas menghubungkan nama tersebut dengan kata Jawa luwih, yang berarti lebih unggul. Ini bukan kesombongan, ini adalah deskripsi status spiritualnya. Selama berabad-abad, raja-raja Jawa dan pencari spiritual telah menganggap Lawu sebagai tempat kekuatan yang luar biasa, puncak yang lebih sakral dari yang lain, tempat untuk mencapai pencerahan, dan terhubung dengan yang ilahi. Interpretasi lain menggali lebih dalam filosofi Jawa kuno. Kata Lawu terkadang dikaitkan dengan Awu, yang berarti abu. Ini kembali ke konsep kosmologis penciptaan dan kehancuran, siklus hidup mati. Gunung, terutama gunung berapi seperti Lawu, dipandang sebagai sumber kesuburan dari tanah vulkaniknya yang kaya dan kehancuran dari letusannya. Nama Lawu juga bisa menjadi singkatan dari Wiwara ing Ngaluhur, yang berarti gerbang menuju alam tertinggi. Sebuah gerbang bagi jiwa-jiwa yang mencari transendensi, pemberhentian terakhir sebelum naik ke alam eksistensi yang lebih tinggi. Nama itu sendiri adalah janji sesuatu yang melampaui dunia fana kita. Di luar mitos, Gunung Lawu adalah harta karun fenomena alam yang menarik. Mari kita bicara fakta. Stratovolcano ini, yang membentang di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, telah lama tidak aktif. Letusan terakhir tercatat 1985. Tapi tidak aktif bukan berarti mati. Gunung ini masih sangat hidup, terlihat dari aktivitas panas buminya. Kawah candra di muka, fumarol dan gas belerang panas. Pengingat visual kekuatan yang bergejolak di bawah permukaan. Lanskap seperti dunia lain, hampir prasejarah. Salah satu fitur unik, sendang derajat. Mata air alami dekat puncak Hargodalam, air selalu hangat. Pada ketinggian lebih dari 3.000 meter, di tengah dingin dan tandus, ada sumber hangat. Penduduk percaya mandi, penduduk percaya minum. Manfaat yang dipercaya berkah, manfaat yang dipercaya kesehatan. Flora, padang edelweiss luas, bunga abadi. Tanaman lain, pohon dewandaru, pohon sakral, dipercaya punya kekuatan magis. Aturan, jangan memetik daun atau ranting dengan sengaja. Tapi, jika ranting jatuh alami, itu jimat kuat. Iklim, terkenal tak dapat diprediksi. Bisa terik di bawah langit biru, bisa tiba diselimuti kabut tebal. Perubahan cepat jadi bahaya nyata dan misteri. Kabut pegut bukan sekadar uap, karakter dalam cerita gunung. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Cerita-cerita, mitos-mitos yang sama nyatanya bagi orang-orang di sini seperti tanah di bawah kaki mereka. Keyakinan yang paling luas adalah bahwa Gunung Lawu adalah sebuah kerajaan, domain spiritual yang diperintah oleh Sunan Lawu. Sunan Lawu, Raja Brawijaya kelima. Dia dikatakan ditemani oleh para panglima setianya, Kiai Jalak, Kolo Gringging, dan sejumlah entitas spiritual tak terlihat. Inilah mengapa perilaku tertentu sangat dilarang di gunung. Mengeluh, berbicara kotor, atau menunjukkan rasa tidak hormat, itu adalah penghinaan terhadap penguasa. Salah satu mitos paling terkenal, burung jalak Lawu. Burung ini bukan hewan biasa. Diyakini sebagai perwujudan Kiai Jalak, mereka menjadi pemandu bagi pendaki yang tersesat. Jika seekor jalak muncul dan menuntunmu, ikuti. Banyak pendaki bersumpah burung itu membawa mereka kembali ke jalur. Ada tabu soal jumlah orang. Hindari pendakian dengan 3 atau 7 orang. Pendaki sering mencari orang lain untuk bergabung atau membagi kelompok mereka. Di Lawu, orang tidak mau melanggar hukum tak tertulis ini. Aturan lain, apa yang diambil harus ditinggalkan. Jangan ambil apapun dari gunung, bunga, batu, ranting yang jatuh, kecuali diberikan, seperti jimat dewandaru. Itu dianggap persembahan, tanda gunung menerima pengunjung. Mari kita bicara pribadi. Saya berbicara dengan seorang pendaki, sebut saja Budi. Seorang pendaki berpengalaman, bukan pemula yang takut gelap. Kisahnya masih membuat merinding. Dia sedang turun dari puncak bersama temannya.
tepat setelah matahari terbenam, kabut tebal. Mereka bergerak perlahan, mengikuti jalur yang dikenal. Temannya beberapa meter di depan, tiba-tiba menghilang ke dalam kabut. Budi memanggil, tidak ada jawaban. Memanggil lagi, lebih keras. Hening, hanya angin. Panik mulai melanda. Dia sendirian dan membeku. Mengeluarkan kompasnya, mengeluarkan GPS ponselnya. Keduanya berputar tak karuan, tidak berguna. Berteriak lagi tapi kabut menelan suaranya. Ketakutan primal yang belum pernah dirasakan, terasa seperti terhapus dari dunia. Seolah melangkah melalui tirai ke tempat aturan realitas tak berlaku. Dia terjebak. 10 menit terpanjang dalam hidupnya. Tarikan aneh, dorongan keluar jalur ke hutan gelap di kiri. Saran tidak rasional, hampir menghipnotis. Rasanya seperti seseorang atau berbisik di benaknya. Bilang jalan ada di sana. Dia harus melawannya. Dari semua misteri di Gunung Lawu, tidak ada yang lebih terkenal daripada Pasar Dieng, juga dikenal sebagai Pasar Setan. Ini bukan tempat yang akan kamu temukan di peta resmi manapun. Ini adalah lokasi hantu. Tempat yang konon ada dalam dimensi yang secara singkat, tumpang tindih dengan dimensi kita. Para pendaki yang tersandung di sana menggambarkan area yang luas dan terbuka, sering diselimuti kabut, di mana mereka mendengar suara-suara ramai pasar tradisional yang samar. Obrolan keramaian, dentingan panci, panggilan pedagang yang menjual barang dagangan mereka, semua suara yang familiar, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Pengalaman itu sangat mengganggu. Bayangkan berjalan melalui lanskap berbatu yang sepi di puncak gunung, dan tiba-tiba tenggelam dalam ilusi pendengaran pasar yang sibuk. Beberapa pendaki melaporkan tidak hanya mendengarnya tetapi juga menciumnya. Aroma masakan Jawa tradisional, rempah-rempah, atau kopinggang yang tercium di udara dingin gunung. Suara-suara itu sepertinya datang dari segala arah, namun sumbernya tetap tidak terlihat. Ini adalah halusinasi sensorik yang begitu jelas, sehingga membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Ini adalah fenomena Lawu klasik, indramu mengatakan satu hal, tetapi matamu mengatakan hal lain. Menurut cerita rakyat setempat, Pasar Dieng adalah pasar bagi roh dan makhluk mistis yang mendiami gunung. Ini adalah komunitas mereka, tempat perdagangan mereka. Dikatakan bahwa jika kamu mendengar seseorang menawarimu sesuatu, beli ini, kamu harus membelinya dengan melemparkan koin atau benda kecil apapun ke tanah. Kemudian kamu harus membayar dengan mengambil batu atau daun, seolah-olah kamu telah menerima pembelianmu. Pasar yang dapat kamu kunjungi, tetapi tidak pernah benar-benar melihatnya. Kisah Budi bukanlah insiden yang terisolasi. Arsip Gunung Lawu penuh dengan kisah serupa. Cerita para pendaki yang mengalami hal-hal yang menentang penjelasan logis. Kisah umum lainnya melibatkan suara orkestra gamelan yang bermain di kejauhan. Para pendaki, seringkali sendirian atau dalam kelompok kecil yang berkemah di malam hari, melaporkan mendengar nada melodi musik tradisional Jawa yang khas terbawa angin. Ini indah, namun sangat menakutkan. Tidak ada desa, tidak ada aula upacara, tidak ada sumber musik semacam itu di ketinggian tersebut. Ini adalah konser ethereal untuk penonton yang tak terlihat, soundtrack misteri gunung. Lalu ada doppelganger. Beberapa pendaki melaporkan melihat anggota kelompok mereka sendiri berjalan di depan di jalur, hanya untuk menemukan bahwa orang yang mereka kira mereka ikuti, sebenarnya berada di belakang mereka sepanjang waktu. Bayangkan kesadaran yang mengerikan itu. Kamu telah mengikuti peniru hantu, entah berapa lama. Dalam beberapa cerita, doppelganger spektral ini mencoba menuntun pendaki keluar jalur, ke jurang atau semak belukar yang lebat. Ini adalah kisah horor psikologis yang menjadi kenyataan, bermain dengan rasa kepercayaan dan pengenalan kita yang paling dasar. Di Lawu, kamu tidak selalu bisa mempercayai apa yang kamu lihat, bahkan jika itu wajah seorang teman. Fenomena lain yang mengganggu adalah hilangnya persediaan secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan, terutama makanan. Itu adalah gema di angin, mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian di Gunung Lawu. Oke, mari kita ubah arah. Mari kita pakai just lab kita dan bersikap rasional sejenak. Orang pintar tidak hanya menerima sesuatu. Mereka mempertanyakan, mereka menganalisis. Jadi, adakah penjelasan ilmiah untuk fenomena aneh di Gunung Lawu ini? Ketinggian tinggi, kadar oksigen rendah, hipoksia, kelelahan, hipotermia, semua ini dapat memiliki efek mendalam pada otak manusia. Kompas yang tidak stabil, kegagalan GPS, Gunung Lawu, gunung berapi dengan endapan besi dan mineral magnetik di batuan, lembah yang dalam, punggung bukit yang curam, memblokir atau melemahkan sinyal satelit, efek ngarai. Jadi, bukan roh,
geologi dan fisika sederhana. Jadi apa intinya di sini? Setelah semua cerita, fakta, sains, mitos, kita ditinggalkan dengan gunung yang lebih dari sekadar gunung. Gunung Lawu adalah simbol yang kuat. Ini adalah tempat di mana sains dan takhayul hidup berdampingan. Yang penting adalah kamu memahami bahwa kamu memasuki tempat yang memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam bagi jutaan orang. Dan itu menuntut rasa hormat. Titik. Ini bukan tentang takut hantu. Ini tentang memiliki rasa hormat yang mendasar terhadap alam dan budaya yang telah berkembang selaras dengannya. Mitos dan tabu Gunung Lawu, pada intinya, adalah seperangkat aturan untuk pelestarian lingkungan dan sosial. Jangan sombong, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan mengambil apa yang bukan milikmu. Tetaplah di jalur, waspadai lingkunganmu. Ketika kamu mendaki Lawu, kamu bukan hanya turis atau atlet. Kamu adalah peziarah, apakah kamu berniat atau tidak. Kamu berjalan di tanah suci, jadi bertindaklah seperti itu. Dan jika kamu menunjukkan rasa hormat yang layak, ia mungkin akan berbagi sepotong rahasia kuno dan kuatnya denganmu. Tutup pintu.